Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat media Islam, berjumpa lagi di channel ini. Kita akan membahas yaitu inilah 8 amalan di bulan Rajab, lengkap dengan bacaan doanya. Bulan Rajab adalah salah satu 4 bulan haram dalam kalender Islam. 4 bulan haram yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan ini disebut haram karena adanya larangan berbuat aniaya dan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan Rajab merupakan bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaannya ini jangan sampai disia-siakan dan menjadi tidak berarti apa-apa karena tidak kita diisi dengan amal ibadah. Keunggulan bulan Rajab dan amalan lengkap yang bisa dilakukan di bulan Rajab berikut adalah merupakan kelebihan ataupun keistimewaan bulan Rajab. Di antaranya yaitu bulan menyambut bulan Ramadan. Muhammad Khatib dalam buku materi khutbah Jumat sepanjang tahun menyebutkan beberapa keunggulan bulan Rajab. Rajab adalah bulan yang dekat dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab bisa disebut bulan persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Antara bulan Rajab dan Ramadan hanya dipisahkan dengan Sya'ban. Beribadah di bulan Rajab harapan akan membuat hati dan jiwa kita benar-benar bersih dan siap, sehingga khusyuk menjalankan ibadah saat Ramadan tiba. Bulan Rajab juga merupakan bulan mulia karena dalamnya terjadi peristiwa agung yaitu Isra Mi'raj. Kebanyakan ulama memperkirakan peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Secara khusus perintah sholat 5 waktu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan saat dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu berpuasa dapat menghapus dosa. Orang yang berpuasa pada hari pertama bulan Rajab maka dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Pada hari kedua akan dihapus dosanya sebulan yang lalu. Dan hari ketiga akan dihapus dosanya seminggu yang lalu. Diriwayatkan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan Rajab maka beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan juga Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Imam Tabarani meriwayatkan dan dari Sa'id bin Rasid, barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab maka ia laksana berpuasa setahun. Bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam. Bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan bila puasa 10 hari maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya.
Kemuliaan bulan Rajab juga dipertegas dalam hadis Nabi yang artinya sesungguhnya zaman berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan yang diantaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan diantaranya berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang terdapat di antara bulan Jumadil Tsani, Sanayah, dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, bulannya Allah. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan kemuliaan bulan Rajab. Sabda Rasulullah SAW, Rajab adalah bulan Allah. Menyandarkan nama Allah pada bulan tersebut menunjukkan kemuliaan dan kelebihan bulan tersebut di sisi Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat meremehkannya. Bulan Rajab adalah bulan yang terpisah, tidak berurutan dalam rangkaian bulan-bulan haram. Rajab adalah bulan yang paling awal dari urutan tersebut, bahkan yang termulia, paling banyak memiliki kelebihan dan jadi kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Abu Bakar Al-Bakhi berkata, bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan panen. Bulan Rajab seperti angin, Sya'ban seperti awan, dan Ramadan seperti air hujan. Setahun itu seperti pohon. Bulan Rajab adalah hari-hari berdaun. Sya'ban merupakan hari-hari cabang pohon tersebut tumbuh. Dan Ramadan merupakan hari-hari memetik buahnya, dan hanya orang-orang yang beriman yang pantas memetiknya. Orang yang hitam lembaran catatan amalnya dan dengan dosa-dosa harus memutihkannya dengan taubat pada bulan ini. Amalan apa saja yang bisa kita amalkan di bulan Rajab ini? Terdapat amalan-amalan yang masih dianjurkan dan dipandang baik oleh agama, yaitu tidak kosong orang yang mengamalkan dari pahala dan keutamaan. Di antaranya adalah amalan-amalan ini. Yang pertama yaitu memberi makanan. Rasulullah SAW di Arafah disunnahkan bagi penghuni. Beliau bersabda di Arafah, disunnahkan bagi penghuni setiap rumah dalam setiap tahun untuk berkurban atau atirah atau kambing yang disembelih pada bulan Rajab. Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itulah yang disebut dengan Rajabiyah. Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kami menyembelih di dalamnya bulan Rajab pada masa jahiliyah. Nabi SAW bersabda, sembelihlah karena Allah dalam bulan apapun, dan berbuat baiklah karena Allah, serta berilah makanan. Abu Razin radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kami berkurban dengan sembelihan pada masa jahiliyah, yakni pada bulan Rajab, kemudian kami makan dan memberi makan orang-orang yang mengunjungi kami. Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian umrah. Ibnu Sirin radhiyallahu anhu berkata dari ulama salaf bahwa ibadah yang paling utama adalah beribadah haji pada bulan-bulan haji dan berumrah pada bulan-bulan yang lainnya. Hal ini termasuk penyempurnaan haji. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW berumrah pada bulan Rajab.
Namun umrah di bulan Rajab adalah hal yang sunnah. Sebagian berpendapat bahwa umrah pada bulan Rajab disebabkan Rajab adalah bulan haram yang berada di pertengahan tahun. Sedangkan pada bulan-bulan haram lainnya orang-orang disibukkan dengan ibadah haji. Kemudian doa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, beliau akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Yang artinya, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai doa Rasulullah pada awal bulan Rajab mengarahkan pada dalil kuat mengenai pengabulan doa pada bulan tersebut. Selaras dengan anjuran berbuat amal-amal soleh pada bulan Rajab. Dengan demikian orang-orang beriman tidak akan bertambah umurnya melainkan bertambah kebaikannya. Kemudian zakat. Bulan Rajab adalah bulan umat mukminin. Mengeluarkan zakat, Utsman radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan manusia. Sesungguhnya ini adalah bulan zakat kalian. Barang siapa mempunyai utang, bayarlah utangnya dan bayarlah zakat yang tersisa. Imam Malik Al-Muwatta'i mengeluarkan zakat pada bulan Rajab memiliki pahala yang berlipat ganda. Mengingat ini bulan Allah menunaikan anjuran-anjurannya tentu akan menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana hukum zakat? Telah diatur dengan nisab dan haulnya masing-masing. Artinya seseorang tidak perlu menunggu-nunggu hingga Rajab datang ataupun bulan Ramadan. Semua orang dapat mengeluarkan zakatnya pada bulan manapun sesuai haulnya. Kemudian memperbanyak solat sunnah. Di bulan Rajab dianjurkan untuk memperbanyak solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha, dan solat witir. Amalan di bulan Ramadan dijelaskan dalam berbagai sumber. Doa dan amalan di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan disusun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat pada malam hari pertama bulan Rajab setelah sholat Isya dengan membaca pada rakaat pertama surat Al-Fatihah sekali, surat Al-Insyirah sekali, dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan Insyirah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas masing-masing sekali. Kemudian setelah itu membaca La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, sebanyak 30 kali, lalu berselawat 30 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dihapuskan dari kesalahan-kesalahan bagai anak yang baru dilahirkan. Dalam kitab yang sama diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat 60 rakaat dalam bulan Rajab, yaitu rakaat pada setiap malam, dengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali, Al-Kafirun 3 kali, dan Al-Ikhlas 1 kali pada setiap rakaatnya. Kemudian setelah salam membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah satu-satunya.
tiada sekutu baginya, lahul mulku walahul hamdu, artinya miliknya kerajaan dan baginya segala pujian. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumitu wa huwa kayyul la yamutu, yang artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hidup tidak akan mati. Biyadil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir, artinya di tangannya segala kebaikan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Wallahil masyhuri, ya, artinya kepadanya lah semua kembali. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tiada kuasa yang tiada pula mempunyai kekuatan selain Allah yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dan memberi pahala 60 kali haji dan umrah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbanyak istighfar. Bulan Rajab adalah bulan pengampunan. Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatku, maka memperbanyaklah beristighfar di bulan ini, karena ia maha pengampun lagi maha penyayang. Bulan Rajab dijuluki dengan bulan Al-Ashab, artinya bulan pelimpahan, karena pada bulan ini terdapat rahmat Allah yang dilimpahkan kepada umatku, sehingga berbanyaklah mengucap astaghfirullahalazim wa astubu ilaih, astaghfirullahalazim wa as'aluhu taubah, artinya aku memohon ampun kepada Allah dan aku meminta kepadanya agar diterima taubatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk beristighfar sebanyak 70 kali siang hari dan 70 kali di malam hari, lalu mengangkat tangannya dan berkata astaghfirullahu wa atubu ilaih, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Kemudian selanjutnya yaitu puasa Rajab. Salah satu amalan yang disunahkan dalam bulan Rajab adalah berpuasa. Imam Al-Ghazali menyebut kesunahan berpuasa pada hari yang memiliki kemuliaan. Ditegaskan oleh Imam Fakhruddin Al-Razi dalam Mafat Al-Ghaib juz 16 halaman 554 adalah sabda Nabi sebagai berikut: barang siapa yang berpuasa satu hari pada bulan-bulan yang dimuliakan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, maka ia akan mendapatkan pahala 30 hari. Sementara tentang puasa di bulan ini termasuk Rajab, Sayyid Abu Bakar Syatta' dalam I'anatul Talibin mengutip hadis berikut: berpuasalah pada bulan-bulan yang mulia dan tinggallah. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Lalu berapa hari Rajab kita akan berpuasa? Pelaksanaan bulan Rajab dilakukan hanya beberapa hari saja. Tidak boleh
selama 1 bulan penuh, sebab agar tak bisa menyerupai bulan Ramadan. Puasa Rajab bisa dilakukan berselang-seling seperti 3 hari puasa lalu 3 hari tidak berpuasa, begitu pula seterusnya. Bagi umat muslim yang memiliki hutang Ramadan dan hendak menggantinya, dan diperbolehkan untuk mengqadanya bersamaan puasa sunnah Rajab. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak menyukai orang yang berpuasa seluruh hari di bulan Rajab, lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa di bulan selain Ramadan. Tidak pernah berpuasa penuh di bulan selain bulan Ramadan. Ia bersandar pada hadis riwayat dari Aisyah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-8, tadi saya tidak membaca urutannya, ini merupakan yang ke-8 karena judulnya tadi 8 amalan bulan Rajab lengkap dengan bacaan doanya. Ini merupakan yang terakhir, yaitu yang ke-8, membaca ayat-ayat Al-Quran. Said Ibnu Tawus meriwayatkan bahwa seseorang muslim dapat membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali atau 1.000 kali atau 100 kali pada bulan Rajab. Terlebih jika dibaca pada hari Jumat, maka di hari kiamat ia akan bercahaya dan cahaya tersebut akan menariknya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja doa yang bisa diamalkan di bulan Rajab? Doa menyambut bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Artinya, ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Kemudian yaitu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya yaitu tasbih Rajab. Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang Maha Agung, Maha Suci, yang tidak layak bertasbih kecuali kepadanya. Maha Suci yang Maha Agung dan yang Maha Mulia, Maha Suci yang menyandang keagungan, dan Dia yang layak memilikinya. Lalu bagaimana tata cara niat berpuasa Rajab? Sedikit lagi pembahasannya, persahabatku. Niat puasa Rajab. Ada seorang muslim saat akan melaksanakan puasa Rajab hendaknya membaca niat terlebih dahulu. Niat puasa Rajab bisa diucapkan dalam hati, namun lebih disunahkan untuk mengucapkan dengan lisan. Lalu bagaimana cara meniatnya? Yaitu nawaitu shauma ghadin fi syahri Rajabi sunatan lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Rajab besok hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu sahur. Waktu sahur lebih utama dilakukan menjelang waktu subuh sebelum imsak. Seperti biasa kalau kita puasa sunnah tentunya ada menahan diri. Setiap muslim melaksanakan puasa sunnah Rajab sebaiknya mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Sama juga kayak kalau niatnya ataupun tahan dirinya seperti kita puasa bulan Ramadan. Kemudian menyegerakan berbuka, sama juga sahur, menahan diri. Niat yang pertama sahur, menahan diri, dan menyegerakan berbuka. Sama juga kayak kita berpuasa wajib di bulan-bulan Ramadan.
Seseorang yang melaksanakan puasa Rajab sebaiknya menyegerakan berbuka ketika tiba waktu maghrib dan tidak menunda-nundanya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan dan doa di bulan Rajab yang bisa kita amalkan. Jangan sampai ketinggalan. Dan saya ulangi dan saya tegaskan, jangan sampai ketinggalan karena kesempatan tidak akan datang kedua kali. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk para sahabat media Islam semua yang sudah subscribe. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan silahkan di komen apa saja hajat Anda. Nanti kita akan mendoakan sama-sama. Dan siapa saja yang mau mengamalkan, tuliskan seperti biasa, tuliskan qabiltu di bawah kolom komentar. Saya akhiri, kalau ada salah saya minta maaf. Kalau ada kelebihan itu merupakan dari guru saya sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.